Oke ya, ini saya pengen menceritakan apa yang sebenarnya terjadi gitu ya. Jadi ini banyak yang belum kita ceritain ya. Jadi di sini pertama-tama kalian bisa lihat dulu ke fanspage saya yaitu Ava Gaming ya. Di sini pada tanggal 30 Juli bisa kalian lihat nih. 30 Juli ya kan. 30 Juli pada jam 8.46 saya melakukan live streaming dan itu kelarnya 5 jam kemudian ya, bisa dilihat ya. Yaitu tepatnya jam 2 berarti ya, jam 8 tambah 5 ya, jam 2 intinya siang waktu Indonesia Barat ya. Nah di sini kontennya ya kalian bisa lihat aja kalau nggak percaya, dari 30 Juli gitu ya. Ya ampun. Nah ini saya Capek gue. ketemu Celiboy gitu ya. Celiboy gimana sih? Sorry pun masih jadi. Ampun, kalian ngapa? Mana ya? Bentar. Dicegat Nah Ruby. yang ini nih. Nah ya match kedua ya, di sini ya ada Celiboy, dia pakai Lancelot ya kan. Nah saya kata-katain. Nah itu sebenarnya setelah saya selesai nge-live gitu ya, 30 Juli ya, bisa lihat ya, 30 Juli setelah saya selesai nge-live gitu kan. Nah di sini jam 2 siang kelar live-nya gitu kan. Nah kalian bisa lihat ke sini bentar. Nah, ini kalian lihat ya, di sini saya sudah langsung meminta maaf ke Celiboy-nya, langsung DM dia ya. Lihat 30 Juli pada jam 2 siang waktu Indonesia Barat ya. Halo Bang Celiboy, saya RRQ Pandan dan saya tadi ketemu Abang di rank dan sedang melakukan streaming ya. Saya minta maaf kalau ada kata-kata yang menyakitkan Abang di streaming saya, karena semua itu hanyalah gimmick. Terima kasih Bang. Nah ini kalian bisa lihat ya. Ya emang sebenarnya ini nggak boleh diungkapin sih, soalnya ini ya ini kayak teknik marketing masing-masing ya. Jadi itu semua hanya gimmick ya teman-teman ya. Nah ini klarifikasi yang sebenarnya ya. Ya ini klarifikasi yang sebenarnya. Jadi biar kita semua tahu gitu ya. Nah ini 30 Juli kan. Tapi viralnya kapan kita bisa lihat, kita langsung ke TikTok dulu ya, buka TikTok. Nah kalian buka TikTok. Nah ini kalian buka Spotlight TV ya. Kalian langsung pencet di sini tuh. Tanggal berapa? 88. Viralnya baru tanggal 8, berarti 1 minggu kemudian. Ya udah lama banget ya. Udah lewat 1 minggu ya. Nah, di sini langsung viral di situ kan. Tanggal 8 ya, lihat ya, bisa lihat ya. Tuh Bang Jago ngejatuhin alter ego Celiboy ya. Nah, setelah itu setelah karena viral ini, ini si RRQ kena serang gitu ya. Dari akun TikTok, Instagram, YouTube ya kan, semuanya diserang pokoknya ya. Buat apa ngeluarin gue gitu kan. Nah di sini kita bentar. Nah di sini pada tanggal 9 Agustus, jadi besoknya ya, sejak viral itu besoknya langsung dibikin grup ya kan sama tim RRQ-nya. Kalian bisa lihat ya, disuruh bikin. Setelah melalui diskusi dan rapat dari manajemen, kita selaku dari manajemen RRQ memutuskan Ava diharuskan untuk membuat pemberitahuan permintaan maaf ya di channel streamingnya pribadi ya kan, atau Instagram intinya ya, terkait masalah tersebut ya kan. Karena untuk menjaga citra baik manajemen kami yaitu RRQ ya kan, dengan pihak alter ego gitu ya, harus dibikin 2 kali 24 jam klarifikasi begitu ya. Nah ini selanjutnya bisa kalian baca ya kan. Nah talking pointnya gitu ya, bisa baca ya, sesuai yang kemarin aku klarifikasi gitu, apa aja yang disuruh gitu loh. Minta maaf ke RRQ selaku manajemen ya kan. Kedua juga minta maaf pada seluruh pihak yang tersinggung ya kan, termasuk yang alter ego Celiboy-nya kan. Nah ini juga klarifikasi. Nah yang ketiga nih, klarifikasi maksud dari perkataannya selama streamingnya. Jangan beralasan gimmick. Nah itu kenapa ya masalahnya nggak kelar-kelar gitu kan. Jadi tuh klarifikasinya tuh nggak boleh dengan alasan gimmick gitu loh. Padahal kita udah minta maaf ke alter egonya ya kan. Wah ya emang faktanya itu hanya gimmick gitu ya. Tapi emang nggak dibolehin sama dari RRQ-nya gitu. Atau meniru Donki gitu kan. Karena akan memperburuk citra streamer. Nah ini juga bakal memperburuk citra streamer kayak begitu ya teman-teman ya. Nah jadi itulah kenapa gue nggak pernah bongkar yang tentang bagian ini ya. Sampai gue dikeluarin dari RRQ gue baru bongkar gitu ya. Karena emang dilarang gitu ya. Nah jadi gue udah dikeluarin, gue baru bisa bongkar kayak beginian gitu loh. Nah gitu ya, bisa dilihat ya, beritahu bahwa streamer sadar pokoknya yang kemarin lah klarifikasi lah.
Nah, yang soal apa saya klarifikasi tentang yang TikTok, sering lihat TikToknya Celi Boy jadi dekat gitu kan, apalagi dia main gitar gitu kan, nyanyi sambil main gitar. Nah, itu sebenarnya bercandaan aja gitu loh, paham nggak? Ya, jadi itu tuh kayak alasan yang dicandain, karena kan nggak bisa pakai alasan yang serius kan, yang faktanya nggak bisa dipakai. Ya udah, kita sekalian aja pakai yang bual-bual gitu loh. Itu sebenarnya gue yang sering lihat di TikTok apa namanya pakai gitar tuh si Leo Murphy gitu loh. Ya, Leo Murphy, tahu gak Leo Murphy? Dia kan sering tuh apa nyanyi di TikTok gitu kan. Dia upload pakai gitar. Nah, itu Leo Murphy, bukan Celi Boy sebenarnya. Ya cuman alasannya tuh kayak ngadi-ngadi kayak begitulah ya. Karena kan nggak bisa pakai alasan yang sebenarnya kayak begitu ya. Sekalian aja deh ngadi-ngadi aja gitu loh. Ya nggak mungkin kita beralasan kayak begitu, nggak mungkin. Habis itu, nah ini bisa dibaca lagi ya, baca aja sendiri. Nah ini katanya kan nggak bisa kan, Bang, kalau emang mau klarifikasi saya bilang kan harusnya pakai SS ini aja lebih bagus gitu, biar masalahnya cepat kelar gitu. Saat itu juga pasti langsung kelar, gue jamin ya. Nah kan dia pokoknya, kamu kenal gak sama Celi Boy, dia kenal kamu gak gitu kan. Saya bilang, saya jawab lagi, saya langsung minta maaf ke orangnya langsung setelah live. Ya pasti mereka lebih paham Bang, pasti kalian pasti paham gitu ya. Karena kan itu 1 minggu kemudian, itu kan langsung saya minta maaf pas kelar live langsung. Dan ada buktinya, itu dia yang tadi ya. Nah habis itu ya karena dia ngomong kayak begitu kan katanya kan. Nah itulah kenapa juga, itu juga alasannya ya. Itulah alasannya kenapa si Celi Boy ini ya, si Celi Boy ini kalem-kalem aja. Dia pasti udah baca DM dari gue gitu ya, pasti udah baca. Gitulah kenapa Celi Boy-nya nggak ada apa namanya, nggak ada tanggapin sama sekali. Bahkan si Celi Boy-nya bilang apa, udah kalian move on katanya kan, dia udah klarifikasi, udah minta maaf kayak begitu kan. Nah intinya tuh semua yang gue live streaming kayak begitu tuh sebenarnya apa namanya, hanya gimmick lah intinya ya. Itu ya emang cara kita buat narik penonton sebenarnya kayak begitu ya teman-teman ya. Nah habis itu saya bilang kayak begini, saya kalau bisa jadi player MPL saya pasti mau gitu kan. Saya bilang kan pengen banget biar saya buktiin ke mereka. Kan bilang ya kan, saya cuman ini gue maksudnya kan bilang gue itu cuman public gitu kan, nggak pernah masuk MPL kan. Nah saya pengen buktiin gitu ya. Kebanyakan kan pro player sekarang kan jadi pro player tuh cuman sebagai batu loncatan gitu loh, batu loncatan buat jadi streamer terkenal kayak begitu kan. Lu masuk MPL udah pasti jadi streamer terkenal, betul gak? Betul kan? Nah ini juga sama Bang, saya malah kebalik gitu. Saya udah jadi streamer terkenal malah mau masuk MPL, kebalik. Aneh kan? Nah ini cuman pengen buktiin ke kalian bahwa gue emang jago gitu loh ya. Nih baca nih, biar saya buktiin ke mereka saya nggak cuma ngomong gitu kan. Sekalipun menang nggak dikasih hadiahnya pun nggak apa-apa gue bilang loh, sepeser pun nggak apa-apa gue bilang, nggak bakal saya terima ya. Gue bilang ya nggak oke aja, nggak bisa jadi player MPL.